Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faisal di channelnya Cyber Developer ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang from login di menu remember password ya. Jadi bukan hanya password, sebenarnya ini remember untuk email dan password seperti from login biasa di web gitu ya. Kita buatnya karena di desktop, jadi metodenya sebenarnya ada beberapa metode, tapi saya pilih yang paling mudah, yaitu dengan menyimpan email dan password di registry ya. Apa sih nama registry ya? Untuk plugin registry-nya kita tinggal di menu run kita ketikkan regedit saja. Nah, di sini nanti kita akan simpan di bagian sini ya. Tentunya kita langsung lanjut saja. Karena saya sudah punya desain from loginnya, kalian tinggal bikin sendiri. Langsung kita kasih menu remember password, kita masuk ke kode. Untuk penulisan kode di sini saya akan membuat sebuah public ya, public preference ini. Jadi kita menggunakan bantuan dari Java Util Preference. Di sini langsung kita buat dengan nama baru, itu ketik aja. Terserah kalian mau memberi nama apa, bisa saya kasih nama pref aja. Kita deklarasikan yaitu pakai system root, terus ketik node, terus nah di sini ada path name. Path name itu adalah nama program kalian, jadi kalian bisa kasih nama misalkan seperti remember me mungkin. Oke, setelah kita buat objek public, preference public, di sini kita akan buat metode untuk penyimpanannya, alias penyimpanan dari email dan passwordnya tadi ya, email dan password. Karena saya cuma memiliki dua metode login di sini, kita buat public saja agar dapat diakses enggak sih, cuman saya sering menggunakan public saja. Public void save email password, ini aja ya. Oke, terus di bagian sini kita kasih string ya, string emailnya, terus string password. Oke, sudah jadi. Kita tinggal jika mendeklarasikan, jadi if user maksudnya email, jadi bagian ini cuma sebagai validation saja. Jika email sama dengan null dan pas sama dengan null, ini huruf besar, maka yang terjadi adalah kita kasih system out aja. Silakan isi terlebih dahulu gitu ya, mungkin
Terus jika sudah terisi, nah, kita kasih aja masukkan user sama dengan email, terus panggil metode nama prefnya ini, panggil ya untuk menyimpannya. Jadi kita tadi sudah buat aplikasi yang diregistri bernama Remember. Nanti ketika sudah dijalankan maka akun akan masuk di bagian software kalau nggak salah ya, Javasoft. Nah di sini ada Brave. Nah masuknya nanti di sini. Jadi brave.put. Nah, kita kasih ini adalah email, isinya yaitu email. Terus kita buat string juga untuk passwordnya. Sama dengan ini. Brave output. Nah di sini kita isi passwordnya. Ini adalah pas benar di sini. Terus kita kasih metode pengeluarannya nanti ketika berhasil. Setelah kita buat seperti ini, kita buat metode remember passwordnya ini ketika true dan false. Jadi kita buat public saja, public final void checkup. Karena di sana ada hanya metode true dan false, maka kita buat boolean ya. Terus kita kasih ke validasi. Remember sama dengan true. Maka yang terjadi save email pas kita panggil metode penyimpanan tadi kita panggil. Nah email dan passwordnya ini kita isikan dari ini ya, username dan password. Oke, jadi emailnya adalah username dot get text. Untuk mengambil nilai dari username ketika diisi, terus password dot get text, seperti itu. Nah ketika else, maka kita kasih keluaran seperti misalkan 0 karakter gitu ya. Sorry 0 karakter seperti ini. Jika sudah selesai, lalu ya jadi sekarang kita akan memasukkan metode ini ketika
checketnya true, maka akan menyimpan dari email dan passwordnya ya. Oke, kita simpan di metode log mouse click. Log mouse click itu adalah di login di sini. Jadi eventnya saya kasih mouse click ya. Eventnya di sini. Jadi terjadi ketika ini diklik. Oke, kita akan tulis. Jadi misal pendeklarasiannya, validasinya kita buat if cek misal nama dari ini ya, check dot is selected. Jadi is selected di sini sama aja dengan true ya, bernilai true, yaitu apa yang terjadi ketika itu. Maka kita panggil metode checketnya ini bernilai true juga. Pengecualiannya yaitu ketika check tidak dipilih, maka metode checketnya bernilai false. Oke. Setelah di sini sudah, maka kita validasi sudah selesai. Maka apa yang terjadi ketika validasi sudah selesai, sudah disimpan, kita akan menuju ke dashboard ya. Setelah login, kita menuju ke dashboard. Caranya adalah dengan seperti biasa, kita panggil namanya dispose. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ketika langsung dijalankan, biasanya kalau yang pertama kali tadi misalkan login, kita klik remember, maka biasanya ketika login, ketika aplikasi dijalankan lagi, otomatis email dan password di sini harusnya sudah terisi kan. Nah, untuk caranya agar otomatis terisi bagaimana? Nah, kita deklarasikan di init komponen. Ini gunanya. Nah, di init komponen di sini kita tinggal buat string baru, misalkan gini. Kita kasih 0 ya, karena nilai awal harus bernilai 0. Terus kita isi. Jadi user sama dengan nama ini, jangan lupa ya, preference pref dot get untuk mengambil nilai dari yang email dan password yang disimpan. Jadi di sini bernama email. Terus di sini tetap saja sama. Ini untuk passwordnya misal kita tulis get. Nah, di sini kita kasih sama ya password. Jadi huruf besar apa huruf kecil itu pengaruh sekali. Jadi sesuaikan dengan ini ya, karena ini yang tadi dibuat, maka harus sesuai. Sudah, maka bisa kita jalankan. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja run. Oh sorry,
ketika sudah tidak ada yang error, maka kita deklarasikan dulu di sini. Nah, ketika sudah jadi untuk emailnya kita langsung get ya. Email ini adalah menggunakan username, jadi nama username dot get text maksudnya set ya, set text stringnya user. Benar, sudah. Terus untuk passwordnya juga kita langsung gunanya untuk apa. Nah, nanti ketika langsung dijalankan, dia akan membuat user root bernama remember me. Ini nama user rootnya di registra ya. Cara-caranya di mana? Di sini di keyboard user, terus software, ada JavaSoft, ada pref. Nanti di sini ketika sudah dijalankan kita akan tahu menu baru yang bernama, maksudnya folder baru yang bernama remember me. Jadi di sini nanti langsung terisi sesuai dengan registry yang ada. Kita coba jalankan aja dulu. Untuk email kita isi, misalkan emailnya adalah, terus passwordnya misalkan 234. Kita klik remember me ya, remember password, kita login. Jadi sudah ada outputnya, data disimpan, terus masuk ke dashboard. Terus kita coba jalankan lagi, apakah benar sudah bisa remember me. Oh, jadi sudah bisa ya. Nah, jadi ada di sini ya, remember me namanya. Terus ada email dan password sesuai yang dibuat kita tadi. Ini ya kan, save email passwordnya. Jadi kita buat putnya email, terus string itu adalah nilainya, value-nya, terus putnya ini namanya password, value-nya pas sesuai dengan yang diinputkan kita di sini. Jadi tersimpannya di sini. Jadi namanya password. Oke, sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Salam programmer dari saya, cyber developer. Terima kasih. Semoga sukses selalu.